Glory. Puji nama Tuhan, amin. Biarlah kita muliakan, ya, kita sembah pada waktu yang indah ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus selalu connect kepada jiwa kita dan pikiran kita di setiap saat. Dan tentunya apapun yang kita pikirkan dan sesuai dengan gelombang di masa ini, ya, yang kita lalui dan masalah persoalan yang kita hadapi dan berbagai macam hal, kita dilatih di padang gurun. Tetapi itu hanya sementara waktu. Dan semuanya itu tidak akan dapat bertahan, karena itu adalah, ya, semua berasal daripada sistem dunia ini. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk melatih kita. Sebagaimana induk Raja Wali yang sedang melatih anaknya ketika dia melepaskan dari ketinggian. Tetapi hendak dia mau nyampe ke tanah, langsung dia menangkap kembali. Untuk supaya dia tidak sampai terjadi sesuatu di dalam tubuhnya yang tidak baik. Seperti itulah Kristus kepada kita. Dia selalu memperhatikan kita, karena mata Kristus sedang menjelajah dunia ini dan menuliskan sesuai dengan perbuatan setiap manusia. Jadi tidak ada yang hilang, ya, dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya dia tuliskan. Ada rekaman yang sangat besar sesuai dengan perbuatan setiap manusia. Jadi iman kita harus selalu menuju, ya, kepada firman. Karena firman adalah, ya, karena firman adalah suara Allah, perkataan Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Jadi kita meletakkan di atas dasar. Dasar adalah pondasi. Sesuai dengan bangunan tersebut dengan tersusun rapi sampai kasihkan saudara-saudara. Jadi kita meletakkan firman ini atas dasar iman. Haleluya. Karena firman, ya, karena iman adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau tanpa mendengar, maka iman tidak timbul. Tetapi iman sudah ada di dalam hati kita sebelum, ya, kita mengucapkan. Sebelum kita mengucapkan firman yang benar di zaman ini, harus diterima dulu sesuai dengan iman. Karena iman adalah standar, iman adalah patokan. Patokan adalah iman. Haleluya. Jadi kita bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar rajin ibadah, bukan hanya sekedar rajin berdoa, bernyanyi, ya, berpakaian dengan rapi. Semuanya itu akan berlalu. Hanya firmanlah yang tidak akan berlalu. Kalau firman dibungkus di palungan kita ini, ya, sebagai petunjuk, sebagai kontrol, ya, sebagai kompas untuk membawa kita sampai kepada tujuan kita, kita yakin dan percaya bahwa setiap malaikat akan menyambut dan bersukacita akan kemenangan kita di dunia ini untuk melawan semua hal-hal yang berasal daripada si setan. Kalau kita sudah berbicara tentang setan, gak perlu panjang lebar. Kita ingat saja peristiwa sedang pernah berlangsung di Taman Eden.
Gak perlu diceritakan cara setan seperti ini, ya. Kekuatan setan seperti ini, cara dia bekerja sehari-hari untuk memperdaya manusia, gak perlu. Cukup hanya kita melihat ke belakang. Dan cukup kita hanya melihat di kitab Wahyu siapa dirinya di zaman ini. Untuk menipu orang-orang. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan sebagai anak yatim piatu. Kita selalu dijaga. Karena setiap seorang ayah atau seorang bapak yang setia kepada anaknya, yang sayang kepada anaknya, selalu memperhatikan. Dan selalu menjaga, dan selalu mengontrol apa yang hendak dia lakukan di setiap hari. Kalau seorang ibu dan seorang ayah membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti dia tidak mau tahu. Mau ke neraka, ya, mau ke surga, nggak peduli. Itulah seorang ibu atau seorang ayah yang tidak pernah sayang kepada anak-anaknya. Kalau tidak sayang kepada anak-anaknya, apalagi kepada dirinya sendiri. Tetapi kita melihat kepada Kristus bahwa dia sangat sayang. Bahkan memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya. Untuk dianiaya, disalibkan hanya untuk memperjuangkan anak-anaknya. Kita bayangkan. Haleluya. Apakah kita tidak sayang kepada Kristus? Kalau kita tidak sayang, maka suatu hari nanti dia akan tidak pernah mengingat kita. Karena berpuluh tahun Yesus Kristus selalu mengajar kita, mengingatkan kita lewat firman-Nya yang sedang berada di tangan kita. Haleluya. Selalu mengingatkan kita di setiap saat. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tetapi ribuan tahun. Haleluya. Padahal kita, ya, kadang-kadang sedikit lupa kepada si Sang Pencipta kita. Kadang-kadang kita, ya, lupa berdoa. Kadang-kadang kita lupa untuk membaca. Kadang-kadang kita lupa akan kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena dunia ini. Haleluya. Padahal dia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya yang dia sayang, yang dia kasihi, ya, tanpa waktu. Memberikan kepada orang-orangnya di dalam kehidupan yang tak terbatas. Yaitu kehidupan yang kekal. Kekal yang abadi. Sempurna adanya. Haleluya. Yang tidak dapat dibayangkan oleh setiap manusia. Itulah sebabnya kita selalu mengingat dia di setiap saat. Apabila ada masalah persoalan, kita koreksi diri, kita perhatikan. Ya, apa yang perlu kita makan. Tetapi bukan setiap yang perlu yang harus kita makan. Dan kita tahu apa yang perlu, itulah yang kita makan. Apa yang perlu, berarti semua berasal dari firman Tuhan. Yang tidak berasal dari firman Tuhan, buang saja, nggak perlu. Haleluya. Seperti yang kita bahas minggu kemarin tentang, ya, firman di pemeriksaan pengadilan. Itu juga yang kita bahas pada waktu yang indah ini. Versus dunia. Versus dunia adalah, ya, yang artinya lawan atau melawan. Musuh berarti. Yang tidak mau sependapat dengan jalannya Tuhan. Yang tidak mau sependapat dengan firman Tuhan. Selalu menolak. Selalu membantah.
Sehingga dia pun menjadi seorang provokator. Ya. Haleluya. Sehingga dia menjadi seorang provokator dan provokasi. Membuat supaya orang debat, supaya orang berkelahi, supaya orang marah. Berbagai macam cara hal untuk dia lakukan untuk supaya berpro. Haleluya. Berpihak kepada dunia. Cara iblis untuk mengumpulkan dunia, untuk melawan pendakwa. Haleluya. Ada pendakwa, mendakwa yang benar. Apa kata Tuhan? Bukan hanya sekedar seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar banyak orang yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, untuk supaya menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Dia mau untuk melakukannya. Tetapi ketika Tuhan hendak mengampuni dosanya, dia tidak mau menerima pengampunan tersebut. Haleluya. Ketika ada firman yang lain untuk menawarkan dirinya, menawarkan kepada dirinya, apakah kau mau berpisah dengan sanak saudaramu? Aku tidak mau. Emangnya siapa yang seperti itu? Lihat Abraham yang memisahkan diri kepada sanak saudaranya, yaitu ayahnya sendiri. Lihat Abraham. Dan kita lihat Lot memisahkan dirinya. Haleluya. Gak perlu soal saudara, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Cukup hanya menghormati dan mengasihi. Kalau masalah sistem, pisahkan dirimu daripada sistem-sistem mereka. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Kristus ketika dia berada di bumi. Saya sudah berulang-ulang saya katakan ini. Yesuslah sebagai contoh dan teladan kita, ya. Contoh dan teladan kita untuk mengasihi semua orang. Dia berdoa kepada musuhnya. Dia mengasihi tanpa ada batas. Dia mendoakan semua manusia. Dia selalu merendahkan diri untuk supaya dia ditinggikan. Haleluya. Tetapi ada suatu pertanyaan. Apakah dia mau menyembuhkan orang sakit tanpa ada iman di dalam dirinya? Tidak. Ketika dia lewat dari kolam Bethesda, ya, banyak orang yang sedang sakit di sana, yang masuk ke dalam kolam Bethesda tersebut. Dan ada seorang yang sedang berbaring di sana, di atas tilamnya. Tidak seorang pun dari bagian orang-orang yang ada di situ yang mau mengangkat dia, membantu, menolong dia untuk masuk ke dalam kolam tersebut, untuk supaya penyakitnya sembuh. Tetapi ketika Yesus lewat, dia bertanya, "Mengapa kau di sini?" Dia menjawab, tidak ada seorang pun yang mau membantu atau mengangkat saya ke kolam ini. Tapi Yesus sudah melihat iman dia. Lalu dia berkata, ya, penyakitnya sembuh. Hanya dengan menjamah dia. Lalu Yesus memerintahkan dia untuk berdiri dan membawa tilamnya. Pergilah dengan selamat. Dia langsung berjalan, penyakitnya sembuh. Apakah semua orang sakit di situ Yesus sembuhkan? Tidak ada. Haleluya. Pada zaman dulu juga banyak orang yang buta. Bukan hanya Bartimeus. Ya. Banyak juga orang yang mati pada zaman dulu. Bukan hanya Lazarus, ya.
Tetapi hanya Lazaruslah yang dikeluarkan dari dalam kubur. Hanya Bartimeuslah yang sembuhkan matanya untuk supaya dapat melihat. Karena Yesus Kristus sedang melihat imannya. Bagaimana dengan iman orang-orang di zaman ini? Bagaimana iman orang di zamannya Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodikia? Dulu masih banyak orang percaya. Tetapi semakin tua akan dunia ini, ya, umur dunia ini semakin singkat, maka orang-orang jahat semakin banyak. Semakin gelap, inilah zaman Laodikia yang suam-suam kuku dan tidak panas dan tidak dingin. Haleluya. Orang-orang percaya di zaman ini adalah benar-benar memiliki panas, bukan dingin. Karena panas artinya adalah, ya, bahwa kita dekat dan kita berada di dalam Kristus. Haleluya. Dingin adalah kaku, dimasukkan ke dalam kulkas, ya. Tetapi lebih baik dingin daripada suam-suam kuku. Haleluya. Apakah mempelai tidak mau mengasihi manusia? Setiap saudara, setiap teman, semua kita kasihi. Dan kita bawa di dalam doa kita. Tetapi ketika kita menyaksikan kebenaran firman pada zaman ini, mereka tolak, mereka tidak terima. Mereka mengatakan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sok suci, sok kudus. Hal yang sama di zaman dulu. Orang-orang pun mengatakan demikian kepada Kristus. Dia tidak mau melawan, dia tidak mau berkelahi, dia tidak mau berdebat, dia selalu merendahkan diri. Pokoknya ucapkan firman. Haleluya. Tetapi kita lihat, Yesus hanya melihat iman. Itu kuncinya. Hanya melihat iman. Adakah di dalam palunganmu, di dalam hatimu, hati yang haus dan lapar akan kebenaranku? Hendaklah engkau sama seperti wanita Samaria ketika dia berada di sumur Yakub. Mau menerima air kehidupan. Haleluya. Ketika dia mau menerima air kehidupan, dia tidak akan pernah harus lagi untuk selama-lamanya. Karena air kehidupan itu sendiri adalah Kristus. Baik, mari kita buka kitab kita langsung saja. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Firman di pemeriksaan pengadilan. Malaikat 4 ayat 5. Dan langsung saja juga ke Matius 24 ayat 35. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan kita melihat bahwa ini akan menunjuk kepada, ya, Lukas 17 ayat 30 dan Wahyu 10 ayat 7. Kalau kita sudah membaca Malaikat 4 ayat 5, kita akan melihat Wahyu 10 ayat 7 dan Lukas 17, ya, ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana manusia menyatakan dirinya. Ini tidak akan bisa dipisahkan dengan Malaikat 4 ayat 5 dan Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan sama dengan Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Siapakah yang percaya kepada Ibrani 13 ayat 8? Hanya orang yang memiliki iman.
hanya orang yang percaya kepada perkataan Tuhan. Apakah ini bisa dipisahkan dengan Wahyu 10:7? Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Siapakah para nabi? Wahyu 10 ayat 7 dan malaikat 45. Haleluya. Dan Lukas 17, kapankah itu berlangsung? Demikianlah halnya kelak pada hari di mana manusia menyatakan dirinya. Haleluya. Kita akan mengingat bagaimana perjalanan tentang Rasul Paulus ketika dia hendak mau pergi ke Efesus. Dia berjumpa dengan Yesus di Damsik. Menyatakan dirinya. Haleluya. Jadi tentang Lukas 17 ayat 30 menunjuk kepada Maleakhi 4. Wahyu 10:7. Bukankah tiang api bukankah Yesus Kristus tiang api sendiri yang menampakkan dirinya kepada utusan? Bukankah pada waktu itu ia membuka materai? Bukankah ia menunjukkan dengan awal supernatural? Kita melihat itu berlangsung. Dunia menyaksikan. Dunia menyaksikan, bukan separuh dunia. Haleluya. Tetapi kalau orang tidak memiliki iman dan tidak percaya, maka Maleakhi 4 ayat 5 dan Wahyu 10 ayat 7 dan Lukas 17 ayat 7 diblokir. Haleluya. Gak perlu. Ya. Kenapa gak perlu? Karena memang bagi mereka itu gak perlu. Kenapa gak perlu? Karena dia tidak tahu bahwa bagaimana tentang perjalanan nabi-nabi di zaman dulu. Bagaimana cara Allah untuk menampakkan diri kepada mereka? Apakah mereka adalah firman? Apakah mereka untuk mengenapkan firman? Dan tanpa mereka, apakah dunia ini berlangsung berjalan sampai saat ini? Tidak akan mungkin. Jawabnya tidak akan mungkin. Kalau memang tidak ada Maleakhi 4 ayat 5 dan 10 ayat 7, Lukas 11 ayat 30, maka tidak akan ada zaman Laodikia. Omong kosong. Lantas siapa yang membawa manusia ini kepada Kristus? Kita tahu bahwa hanya Rasul Paulus lah yang mempertunangkan kita kepada Kristus. Benar itu. Haleluya. Siapakah yang mempertunangkan Rifka kepada Ishak? Hanya Eliezer. Bisakah Rifka bertemu dengan Ishak tanpa Eliezer? Gak ada jalannya. Zaman itu kan gagal. Artinya Ishak tidak akan melahirkan Yakub. Kalau Yakub tidak mempunyai anak yang banyak, tentunya kita tidak akan ada di zaman ini. Haleluya. Simpel sebenarnya. Cara berpikir, cara mengetahui akan firman Tuhan. Tetapi tanpa ada pewahyuan, tanpa ada roh, maka kita sama sekali tidak akan mengerti. Akan membuat pikiran kita semakin panas dan membombardir pikiran kita ini, otak kita ini, sehingga menjadi stres. Kenapa? Karena memang roh tidak mendukung. Tetapi roh akan mendukung jikalau kita adalah miliknya, kepunyaannya. Silakan duduk. Haleluya. Jadi ini adalah nyata, realita di zaman ini. Bukan dongeng. Kenalilah pohon dari buahnya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan di zaman ini sesuai dengan perintah Yesus. Haleluya. Untuk apa ada telinga kalau tidak ada mulut? Untuk apa ada kelima panca indera ini? Untuk apa itu? Kalau memang
tidak ada kaki. Untuk membawa kelima panca indera ini berjalan-jalan, menyampaikan, bekerja, mendengar, ya, dan lain sebagainya. Semua harus disempurnakan oleh Kristus di zaman ini. Untuk supaya cukup mengerti dan menjadi matang. Untuk supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Tuhan berkata, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Baik, kita sudah membahas tentang giliran jaksa penuntut ingin meminta perhatian orang kepada sesuatu yang lain. Dia adalah Allah, bahwa segala sesuatunya bagi mereka percaya. Jadi kita sudah membahas bagaimana tentang jaksa penuntut sudah mendapatkan kasus di sini. Bagaimana tentang pembahasan iman. Jikalau kamu memiliki iman sebesar sebiji sesawi, maka kamu akan bisa mengatakan, beranjaklah. Ucapkanlah, katakanlah kepada gunung ini, beranjaklah. Jikalau kamu percaya, kamu kan pasti bisa memegang ular dan meminum racun. Kamu tidak akan makan celaka. Jikalau kamu benar-benar bisa menumpangkan tangan kepada orang sakit, sakitnya kesembuh. Haleluya. Jaksa penuntut dan memiliki saksi-saksinya. Bagaimana dengan hakim? Haleluya. Dan saksi-saksinya. Kita lihat tuh 2 Korintus 3:6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Sesuai dengan amandemen konstitusi, membuat pasal-pasal dan undang-undang di negara kita ini bukan cukup, tidak cukup satu lemari. Satu gudang pun tidak cukup. Semuanya itu tertulis lewat otak pikiran manusia. Itulah semena-mena mereka untuk memelintir dan menafsirkan atas undang-undang tersebut. Mau dihapus silahkan. Orang mereka penguasa kok. Mau kita tidak pakai undang-undang yang sudah lampau, boleh aja. Sesuka hati mereka. 2-3 saksi perkara dianggap sah. Tetapi 2-3 saksi pun bisa dianggap tidak sah. Itulah tulisan manusia. Bukan tulisan Roh Kudus. Bukan perkataan Roh Kudus. Hanya apa yang dapat bertahan? Hanya perkataan Roh Kudus. Hanya perkataan Tuhan. Itulah sebabnya, sebab hukum yang tertulis mematikan. Orang yang salah bisa dibenarkan dan yang benar bisa disalahkan. Tetapi kita lihat di sini, di persidangan ini, seolah-olah mereka sudah menyatakan, sudah menyaksikan, sudah membenarkan bahwa perkataan Allah itu gagal, tidak jelas, dan tidak benar, dan tidak bisa dipertahankan, dan tidak bisa ditunjukkan bahwa itu adalah benar. Karena mereka mengutip dari firman yang tertulis. Haleluya. Jadi, bahwa janji itu adalah hanya untuk orang-orang percaya. Bukan yang pura-pura percaya, yang ragu-ragu.
Tetapi firman ini hanya bagi orang percaya. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa bahwa Roh Kudus seharusnya tahu sebab dia adalah kehidupan yang ada di dalam firman. Jadi adalah seorang yang menghidupkan firman seperti yang kita sudah baca tadi. Kita lihat di Markus 16:17. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang sakit itu, apa yang dikatakan selanjutnya? Dan orang sakit itu akan sembuh. Apakah Yesus menuliskan di sini, percayalah, penyakitmu, 1 bulan lagi akan sembuh. Penyakitmu 2 minggu lagi akan sembuh. Penyakitmu 1 tahun lagi akan sembuh. Apakah ada tertulis? Tidak ada. Tuhan tidak pernah mematok di sini, memberikan waktu, memberikan hari, memberikan tahun. Tetapi yang jelas dikatakan di sini akan. Orang sakit itu akan sembuh. Tetapi karena si pendakwa ini, jaksa penuntut ini, dengan saksi-saksinya mengatakan, menunjuk dengan jelas, ketika dia menyembuhkan, menumpangkan tangan bagi orang sakit, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Itulah yang dituntut. Sehingga Tuhan pun dituduh menjadi seorang pengingkar janji. Haleluya, kita bayangkan. Sesuka hati mereka untuk mengatakan hal seperti itu. Akan, padahal di sini dikatakan akan. Itu pun menunjuk kepada dasar, bahwa dasar adalah iman. Tanpa iman, penyakitnya tidak akan bisa sembuh. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa saling mencintai kalau memang tidak saling mencintai? Itu artinya jauh daripada situ. Yakobus 5:15 dikatakan doa, dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan apabila dia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dasarnya harus ada iman. Tetapi Tuhan berjanji akan. Tidak menunjuk kepada waktu. Apakah mau sabar? Menantikan? Mempelai Kristus akan sabar. Haleluya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bukankah iman yang berbicara dengan Nuh? Sesuai dengan imannya. Iman adalah patokan dan standar bagi setiap orang percaya. Harus ada pondasi supaya bisa mendirikan suatu bangunan. Tanpa ada iman, tanpa ada pondasi, bagaimanapun caranya tidak akan bisa mendirikan sebuah bangunan. Haleluya. Inilah pondasi. Harus ada dasar. Secara kenegaraan pun seperti itu. Secara konstitusi pun seperti itu. Bukankah tidak ada dasar Pancasila? Tetapi bagi pejabat-pejabat, petinggi-petinggi gak perlu dipakai ini. Dasar apa itu gak perlu. Sehingga semena-mena mereka untuk mempermainkan undang-undang. Orang sudah melihat dasar asal-usul keberadaannya tidak diakui juga.
Ada 2-3 saksi juga tidak diakui. Berarti siapa yang sakit? Pihak kepolisian kah yang tidak mengakui? Atau yang mengeluarkan surat tersebut tidak diakui? Dua-duanya harus perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Siapa yang benar dari pihak mereka? Haleluya. Siapa yang sakit? Sakit jiwa. Yang satu mengatakan ini tidak saya akui. Padahal sudah disaksikan dan dibenarkan oleh beberapa orang. Tanpa ada alasan contoh. Itulah sebabnya Allah mau menempatkan setiap manusia di tempat sesuai dengan posisi masing-masing. Kita lihat bagaimanapun kehebatan Indonesia tidak akan bisa menanam di Indonesia ini dengan anggur serupa dengan anggur yang ada di luar negeri. Contohnya atau di Amerika Serikat, ya, atau di Israel tidak akan bisa. Tuhan sudah menempatkan bangsa Israel di tanahnya sendiri. Tuhan sudah menempatkan orang Cina berada di tanahnya sendiri. Kita melihat, bisakah serupa pohonnya? Tidak bisa. Bisakah serupa tumbuh-tumbuhan? Tidak bisa. Bisakah serupa dengan binatang yang sudah ditempatkan di sana? Tidak bisa. Segala tumbuh-tumbuhan. Kita perhatikan itu. Baik binatang-binatang buas tidak serupa. Haleluya. Apakah ada di Indonesia unta? Tidak ada. Tuhan menempatkan sengaja di sana. Haleluya. Itulah ciptaan Tuhan sendiri. Ngapain dunia yang mengatur? Tetapi karena kadang-kadang bisa dunia yang mengatur, ya, menjadi orang sok-sokan, seolah-olah mereka benar dan lolos untuk melakukan hal tersebut. Padahal ketika tiba pemonisan di pengadilan, ya, yang akan datang nanti, mereka semua salah. Kenapa? Karena mereka dengan jelas, ya, dengan jelas mereka. Siapa rajanya? Haleluya. Siapa raja mereka? Kita ingat Hawa yang diperdaya. Apa yang berlangsung di sana? Ada seorang penafsir. Jadi penguasa-penguasa dunia sok-sokan menjadi seorang penafsir. Itulah sebabnya sehingga terjadi penyilangan. Sehingga terjadi juga dikatakan hibrid, serba hibrid. Itu berasal dari hasil penyilangan. Haleluya. Orang mempelai nggak bisa dibodoh-bodohi. Ada pondasi kita firman. Tidak bisa dibodoh-bodohi. Masalah undang-undang peraturan konstitusi hibrid semua. Gak jelas. Kalau melalui dasar 5 Pancasila itu akan benar. Tetapi itu tidak akan pernah dilakukan. Haleluya. Semena-mena mereka untuk melakukan hal-hal. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu tidak bisa dibantah. Tetapi karena lewat iman, ini sudah berbicara dan menuju kepada Nuh. Roh Kudus sudah ada di situ untuk mendukung firman. Hakim bagian dari mempelai wanita, saksi bagian dari mempelai wanita. Kita panggil Nuh. Persidangan, ya, sudah dipersilahkan semua saksi-saksi dari si pendakwa. Haleluya. Sudah siap di sana mewakili akan dunia. Lalu timbullah pertanyaan kepada Nuh.
Ya, Nuh, sudah hampir 120 tahun kau seorang pembohong. Ya, sebelum aku lahir, hendak aku dilahirkan oleh orang tuaku, sampai sekarang aku sudah punya uban. Mana hujannya, Nuh? Apakah kau merasa orang benar? Apakah kau merasa ya benar yang dikatakan oleh Allahmu itu? Dari mana datangnya hujan? Dari mana asal usulnya? Kami adalah seorang yang intelektual, yang sudah terdidik, ya, yang sudah temar, yang sudah terkenal. Kami prediksi yang gak ada yang namanya hujan, gak ada itu. Kamilah orang yang terkenal di dunia ini. Gak pernah kami dengarkan seperti yang kau katakan itu daripada saudara-saudara kami, dari famili kami, dari siapapun selain daripada kau. Capek kali kau membuat bahtera, Nuh. Untuk apa itu? Goblok kali. Bakal semua orang melempari, semua mengejek. Apakah dia memiliki kesabaran? Tuhan sudah berjanji akan penyakitmu akan sembuh, hujan akan datang. Haleluya. Lalu Nuh menjawab, pokoknya akan. Lalu semua dunia memonis dia, mengejek dia, ya, melempari bahteranya, mengatakan bahwa dia sudah sesat dan gila. Haleluya. Faktakah itu pada masa mereka? Fakta. Benar itu. Tetapi Tuhan berjanji akan tibalah waktunya sesuai dengan janji Allah kepada Nuh. Lalu mereka berpesta pora, bersenang-senang. Tidak ada yang kurang. Seolah-olah dunia ini mereka lah si pemiliknya dan si penciptanya. Kita bayangkan dunia ini, kita bayangkan. Tidak ada yang kurang. Lalu hati Nuh sangat sedih. Dia sudah tahu bahwa dunia akan binasa oleh air bah. Dunia ini akan direndam oleh air bah. Tidak ada seekor pun binatang yang melata di bumi akan hidup. Manusia seorang pun tidak. Hanya orang yang mau masuk ke dalam bahtera, yang taat kepada perintah Allah, yang setia, yang mau bertahan sampai akhir hidupnya. Lalu tibalah masanya, sesuai dengan janji Allah, karena dia sudah mengatakan akan. Masuklah Nuh ke dalam bahtera, aku akan menurunkan hujan. Biar dilihat si jaksa penuntut ini sama saksi-saksinya, si pendakwa ini, bahwa aku adalah orang pembohong, pengikat janji. Masuk Nuh, silakan masuk. Lalu mereka masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah melihat dari luar, mereka sudah aman nyaman di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu mereka, baik binatang, ternak, dan lain sebagainya. Lalu Allah memeteraikan menutup pintu. Pertanyaan, apakah si jaksa penuntut ini sanggup membuka pintu bahtera? Gak ada jalannya. Gak ada jalannya itu. Gak ada jalannya. Siapapun orangnya, manusia, raksasa, mau apapun jabatannya, pangkatnya, gak bisa. Haleluya. Itulah kuasa Allah. Itulah kemuliaan Allah. Itulah kebesarannya Allah. Keajaibannya Allah. Haleluya. Lalu datanglah mulai menetes hujan. Ya. Lalu dunia sudah mulai buram, gelap, gulu sudah mulai berbunyi. Dan mata air pun sudah berkeluaran dari setiap gunung, dari setiap lembah dan lain sebagainya. Lalu datanglah air bah.
Tidak ada seorang pun yang selamat pada waktu itu. Semua berteriak, "No! Buka pintunya! Kami akan masuk, kami akan taat, kami akan mau!" Oh, sudah terlambat. Gak ada waktu lagi bagi kalian. Nuh pun mengatakan itu dari dalam dan tidak bisa menoleh atau melihat membuka jendela. Karena hanya satu jendela dari atas. Hanya ke langit yang bisa dilihat. Haleluya. Apa yang terjadi? Manusia semua binasa. Haleluya. Tuhan sudah pernah memandikan dunia ini sekali. Apakah manusia mau dibutuhkan sekali lagi? Tuhan sudah berjanji, aku akan membinasakan dunia ini sekali lagi. Apakah manusia percaya karena Tuhan mengatakan akan? Mana ada datang Tuhan? Udah ratusan tahun. Orang kalau kalian kan nyanyi, Tuhan akan datang. Kapan itu? Tuhan tidak pernah. Kita lihat itu, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari itu, dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi dia akan datang. Haleluya. Bagaimana dengan si pendakwa ini, jaksa penuntut ini dan saksi-saksinya? Apa yang tersisa? Tidak ada. Mereka binasa. Haleluya. Hal yang sama di zaman Laodikia ini. Kita teguhkan hati kita. Kita selalu fokus kepada Kristus. Hanya dialah tempat pengaduan kita. Bisakah bertukar pikiran dengan manusia? Bisa. Tetapi kalau sependapat dengan firman Tuhan. Kalau tidak sependapat dengan firman Tuhan, tidak akan bisa bertemu. Kalau satu ke barat, satu ke timur. Haleluya. Kejadian 7 ayat 1. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada waktu bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jelas kita lihat. Siapa yang bekerja? Siapa yang melakukan? Allah. Allah di atas segala sesuatunya. Allah adalah segala-galanya. Tidak bisa dianggarkan manusia. Haleluya. Jadi kita lihat hari pada waktu pada waktu itu Tuhan sudah menentukan segala sesuatunya sesuai dengan janjinya. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham. Kita sudah selesai kepada tadi. Datang lagi dari hakim dan saksi-saksi daripada mempelai wanita. Karena Roh Kudus standby siap jaga di sana untuk menjaga mempelainya, menjaga firman-Nya. Kita lihat karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah aku tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bapa
bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Haleluya. Tanpa Abraham tidak akan mendapat berkat. Seperti yang saya katakan tadi, siapakah anak daripada Abraham? Adalah Ishak. Dari Ishak akan Yakub. Haleluya. Tidak akan ada zaman ini kalau stop hanya di sana saja. Apakah berkat? Bukankah manusia ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan segala apa yang mereka perlukan, baik pakaian maupun makanan, hujan, matahari, dan lain sebagainya, ikan, semua diperlengkapi Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, serba penyilangan, hibrid. Seolah-olah ya mereka lah si penciptanya. Itulah adalah tulisan sekarang. Menciptakan pesawat, ya, menciptakan ternak ini, menciptakan ini. Gak ada seorang pun yang mampu di muka bumi yang bisa menciptakan. Arti menciptakan adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah arti menciptakan. Yang tidak ada menjadi ada. Oh, emangnya pesawat itu dulu ada ya? Iya, kok hanya tinggal merakit, hanya mengambil, hanya membentuk dan melakukan, ya, membuat mesin dan lain sebagainya. Namun Tuhan sudah menyediakan materialnya. Haleluya. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, apakah ada Allah yang lain yang menciptakan materialnya sehingga Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Hanya Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Apakah ada seorang yang bisa di muka bumi menciptakan manusia? Kalau tidak ada, kenapa dikatakan bisa manusia menciptakan? Itulah tulisan bohong-bohongan. Kalau dibentuk, iya. Haleluya. Apakah pernah Tuhan membentuk? Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Ketika Dia menciptakan serupa segambar dengan Allah, itu manusia roh. Tetapi ketika Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, karena sudah ada materialnya. Itulah arti membentuk. Dituliskan di sana Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Karena dari tanahlah manusia diambil. Tubuh ini bukan roh, ya. Kita bayangkan, kita bedakan. Manusia tidak pernah Allah ciptakan rohnya dari tanah. Rohnya berasal dari Allah sendiri. Tapi tubuh kita ini adalah dari tanah. Itulah sebabnya dikatakan membentuk, bukan menciptakan. Tetapi ketika Allah menciptakan, serupa segambar dengan Dia adalah manusia roh. Karena Allah adalah roh. Hanya kita yang mengerti itu. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana tentang Abraham ini. Ketika dia menjumpai, ya, ketika Allah menjumpai Abraham, waktu berumur berapa? Abraham berumur 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Umur berapakah Abraham mempunyai anak? Setelah Sarah melahirkan seorang anak adalah umur 100 tahun. Berarti 75 tahun dia memiliki anak 100 tahun, berarti ada jangka waktu 25 tahun. Haleluya. 65 tahun tambah 25 tahun berapa? 90. 65 tahun tambah 25 berapa? 90. Kalau 90 berarti 90 tahunlah Sarai melahirkan Ishak. Bisa dilihat ayatnya sini. Apakah mereka memiliki iman? Memiliki sabar? Karena Tuhan sudah janjikan akan
Haleluya. Jadi selama 25 tahun maka semua orang mengejek. Sarah, kau sudah tua. Suamimu sudah tua. Mungkinkah kau bisa melahirkan seorang anak sehingga orang-orang pun mempertawakan dia? Banyak kali ceritamu, pembohong. Ceritamu pun di luar nalar, di luar akal manusia. Yang masuk akal lah ceritamu, kawan. Aduh, aku udah kenal kau. Kau kan berpindah-pindah ke sana, dari sana ke sini, dan lain sebagainya. Waduh, goblok kali kau jadi orang. Semua orang mengejek dia. Tetapi karena Abraham memiliki iman yang teguh dan percaya kepada janji Allah, dia yakin janjinya Allah akan tergenapi. Haleluya. Lalu penguasa dunia, jaksa penuntut ini, ya, dan juga saksi-saksinya sedang duduk di atas kursi yang mewah, yang dihiasi dengan emas. Mejanya pun dihiasi dengan emas. Mereka hadir, panggil dulu saksi si Abraham. Omong kosong semuanya yang dikatakan. Ya, bayangkan selama 25 tahun apakah orang-orang tidak pengaruh dan tidak percaya kepada perkataan si jaksa penuntut ini? Datanglah orang berbondong-bondong. Dia menjadi seorang raja penguasa dunia. Ya, benar yang kau katakan. Jangankan 10 tahun, kawan. Udah 15 tahun gak ada kan? Iya, gak ada memang. Udah sini. Semua sini. Perkataanku yang benar. Berjalan lagi di atas 15 tahun. Sampai ke 20 tahun juga gak ada. Jadi sehingga setiap orang pun gak pernah mendengarkan sedikit pun perkataan Abraham dan Sarah. Dongeng semua yang kau ucapkan itu sia-sia. Seolah-olah yang dikatakan si jaksa penuntut ini adalah saksi-saksinya benar. Tibalah saatnya 25 tahun. Mengandunglah Sarah. Di luar nalar manusia tidak masuk akal. Sudah membungkuk dia memegang tongkat seperti ini berjalan. Ya, seperti ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua membungkuk mempunyai anak? Tetapi nomor satu di dunia mengatakan tiada mustahil bagi Tuhan. Kalau tiada mustahil bagi Tuhan, kenapa mereka tidak percaya? Membingungkan sebenarnya. Kalau udah ada datang masalah, penyakit dan lain sebagainya, tiada mustahil bagi Tuhan. Baru saja dia menyangkal tadi. Baru saja dia berbondong-bondong bercakap-cakap si pendakwa tadi, si jaksa penuntut ini. Sebentar lagi tiada mustahil bagi Tuhan karena dia jatuh sakit. Waduh. Kenapa? Karena Sarah dan Abraham sudah mempersiapkan pakaiannya, sudah menenun, ya. Dan apa keperluan untuk si anak ini, si bayi ini yang sedang dinantikan. Malah ada orang lama mempertawakan dia. Untuk apa kau jahit itu? Untuk apa kau tenun itu? Tapi kan sudah Allah janjikan bahwa kami akan memiliki seorang anak. Waduh, gila kau Abraham. Apalagi si Sarah ini. Bagaimana caranya kau melahirkan anak? Udah membungkuk, udah tua. Sebentar lagi hidupmu akan berakhir. Sudah bau tanah kau. Kadang-kadang sedikit berputar pikirannya si Sarah ini. Tetapi Abraham datang, percayalah. Tiada mustahil bagi Tuhan, dia berjanji kepada kita kan. Bukankah engkau tidak mengingat seperti yang aku katakan ketika Allah membawa aku ke tepi lautan dan melihat ke langit? Dan dia berkata kepadaku,
seperti itulah banyaknya keturunanmu di bumi. Aku ingat itu Sarah. Percaya. Oh iya ya, oke lah, kita tunggu aja lah. Haleluya. Sesuai dengan janji Allah, maka janjinya akan digenapi. Lalu tercengang-cenganglah semua dunia. Ya, tercengang-cengang. Setelah mereka tercengang-cengang, lalu si hakim tidak akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Itulah membuat manusia semakin merajalela di dunia. Karena tidak ada seorang pun raja yang menghakimi mereka, yang memasukkan mereka ke penjara. Oleh karena peristiwa tersebut. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Orang sama-sama mereka kok penguasa. Tetapi tunggu saatnya. Sang hakim bagi mempelai wanita adalah Kristus. Akan tiba saatnya seperti zamannya air bah akan membinasakan dan membakar dunia ini dengan sekejap mata. Haleluya. Tenang sajalah, sabar. Apa yang dikatakan dunia, akui, akui dan lihat mereka berpihak kemana dan mereka berada di pihak mana. Haleluya. Sudah dikatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Haleluya. Tetapi orang tidak dapat mengerti dan tidak memahami akan hal ini. Tidak percaya akan perkataan ini. Sudah ada contoh dan teladan. Tuhan tuliskan, Tuhan tuliskan melalui seorang utusan, seorang nabi. Juga orang tidak percaya. Itulah membuat manusia, oleh karena kekuatan si pendakwa ini, jaksa penuntut ini dan juga saksi-saksinya. Merokok kan gak salah. Mabuk kan gak salah. Ada yang saya tahu, udah berumur 120 tahun masih hidup sekarang. Apa kerjanya? Mabuk sama merokok. Kenapa masih hidup sekarang? Ayo, di atas di pengadilan kita bicara katanya. Kau gak kenal ini, gak tahu ini, gak tahu rasa ini dan lain sebagainya. Gak bisa kau nikmati di dunia ini. Untuk apa kita nikmati dunia ini? Hanya satu yang bisa menikmati dunia ini, yaitu kita lihat ke belakang. Di zaman mana itu? Zamannya Nuh. Menikmati dunia. Keturunan siapa mereka? Kain. Haleluya. Kenapa Allah marah kepada anak-anaknya? Karena anak-anak Allah sedang mengambil putri-putrinya si Kain menjadi istrinya. Itulah membuat Allah marah. Kenapa marah? Karena sudah terjadi penyilangan. Bisakah seseorang menunjukkan identitasnya, siapa dirinya, kalau memang dia hasil dari persilangan? Gak ada jalannya. Kalau satu anak, kalau satu istri, dua suami, satu anak, dua ayahnya. Kalau ditanya berapa kau? Bagaimana caranya untuk bertahukan? Bisakah dia bertahukan marga ini dan ini? Enggak ada. Artinya itu sudah menjadi tunangan maut. Contohnya seperti sapi.
Kalau disilangkan, ya, antara sapi dan juga kerbau contohnya, atau kuda, sehingga menghasilkan bagal. Kalau ditanya bagal itu, lahirlah bagal. Bagal, siapakah ayahmu? Kalau dikatakan kuda, apanya kau bilang? Kalau kau kuda, percis tubuhmu akan mirip, akan sama seperti kuda. Kau mempelai wanita. Iya. Mempelai wanita siapa? Kristus. Loh, mempelai wanita Kristus. Kulihat tadi, kau ada di kafe, ada di diskotik, ada di pub, ada di bar. Pengikut Kristus itu tahu nggak? Nggak pernah menjalani seperti itu. Salah kau. Itulah sebabnya, kenalilah pohon dari buahnya. Haleluya. Kenalilah pohon dari buahnya. Masalah berkat antara kekayaan dan miskin, sederhana dan lain sebagainya, Tuhan menyediakan berkat secara jasmani di muka bumi. Mau dapat makan, mau tidak, mau sukses dan lain sebagainya, Tuhan menyediakan. Karena Tuhan tidak pernah membedakan kepada orang yang jahat dan orang yang benar. Mereka semua sama-sama mendapatkan matahari, sinar matahari dan hujan dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah berbicara tentang rohani, keselamatan jiwa. Kita lihat sedikit lagi. Tuh, menutup. Ya, masih di Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Dan Tuhan berfirman, Keluaran 3:7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang dibawakan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kita lihat ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ulurkanlah tongkatmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya lah ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat 7. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Artinya sembuh kembali. Ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mau mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda-tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air itu kembali, kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Kita lihat bagaimana dengan perjalanan Musa. Musa menunjukkan segala mujizat dan mengadakan tanda-tanda heran di tanah Mesir. Siapakah kepribadian Firaun? Siapakah kepribadian pengikut Firaun? Siapakah si jasa penuntut? Adalah Firaun. Saksi mereka tukang-tukang sihir. Pengikut mereka, waduh, jutaan.
Siapakah yang mempertawakan Nuh, mempertawakan Musa? Adalah mereka sendiri. Bukankah mereka diperhadapkan di pengadilan? Mereka diperhadapkan di pengadilan. Haleluya. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya menjadi ular, dan mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi kita lihat, maka tongkat Musa lah, ular yang tongkat Musa yang menjadi ular lah, ya, yang memakan, menelan habis ular si juru, si tukang sihir itu. Haleluya. Mujizat yang mereka lakukan juga nyata pada waktu itu. Tetapi kalahlah mereka, karena mereka berasal daripada dunia dan kepalsuan. Sihir adalah kepalsuan, bukan asli. Berbagai macam hal dilakukan oleh Musa. Apakah mereka percaya? Tidak percaya. Sampai pada anak sulung mereka pun mati semua, juga tidak percaya. Haleluya. Kalau memang mereka percaya akan hal itu, maka mereka tidak akan mengejar Musa, bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau mereka percaya. Tetapi karena mereka tidak percaya, tidak terima, maka mereka kembali mengejar mereka. Haleluya. Sehingga mereka pun mati. Semua ditelan air laut. Haleluya. Kita bayangkan. Mereka tahu sejarah. Mereka tahu semuanya. Apa yang sedang berlangsung di zamannya Nuh. Maka setiap manusia yang tidak masuk, yang tidak taat masuk ke dalam bahtera, mereka semua binasa. Mereka tidak percaya. Ahli mereka tahu sejarah. Ya. Tetapi mereka tidak percaya, sehingga mereka juga mengejar. Hal yang sama caranya. Sebelum Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, ya, mustahil bagi orang-orang dunia percaya. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang memiliki iman? Kita akan percaya bahwa Kristus akan datang menyelesaikan dunia ini. Kemanalah semua nanti dunia ini? Digulung dengan tikar. Seperti tikar lalu dibakar. Dituai dulu, disabit dulu. Dibawa ke pengirikan. Ya. Lalu dibakar. Haleluya. Benih akan disimpan ke dalam palung kerajaan Allah. Itulah sebabnya setiap benih, ya, akan ditanam di tanah yang subur. Gak ada jalannya benihnya Tuhan ditanam di atas batu yang berbatu-batuan, gak ada jalannya. Kitab Mazmur menyaksikan bahwa pohon ditanam di tepi aliran sungai, supaya menghasilkan buah yang baik pada musimnya. Pada musim kemarau pun mereka bersorak-sorak bersuka cita karena mendapatkan air yang cukup bagi mereka. Tidakkah kita tahu kenapa begitu baik, begitu bagus, ya, baik pertumbuhan, baik buahnya pun di tepi aliran sungai? Karena tanahnya subur. Datang turun dari atas semua, ya, humus-humus itu. Daun-daunnya menjadi baik, keseimbangan semua teratur, ya. Firman Tuhan menyaksikan, mempelai wanita tidak akan pernah, orang percaya tidak akan pernah ditanam di atas yang berbatu-batuan. Haleluya. Roh Kudus ada di dalam mempelai wanita yang subur. Karena benih
ada dalam panduan kita ini, jiwa kita itu ditanam di tanah yang subur. Haleluya. Roh Kudus tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah tinggal di atas yang berbatuan, hati yang dengkil, hati yang tidak percaya kepada firman, hati yang tidak mau menerima firman dan tidak mau bertindak. Roh Kudus tidak akan diam di situ. Haleluya, glory. Haleluya. Sebentar lagi. Lalu firman-Nya, bukanlah aku menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Lihat di zamannya Yesus, 2 Timotius 3:8. Zamannya Yesus, sama seperti Yesus dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Haleluya. Yanes dan Yambres, ya, mereka lah yang menentang Musa. Sama seperti Yanes dan Yambres. Demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tidak tahan uji di mana? Di pengadilan. Haleluya. Kita baca untuk menutup. Bilangan 13:26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan genap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Bukankah Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa tanah itu akan milik mereka? Benar. Tetapi ketika pergi misalnya orang utusan mengintai ke sana, ya, mereka ketakutan dan mengatakan kepada Musa dan mengatakan kepada Kaleb, dan sehingga datang pun Kaleb untuk menenteramkan mereka. Jangan percaya dan jangan takut. Tuhan sudah berikan tanah itu kepada kita. Tetapi banyak orang juga tidak percaya. Ya, takut akan melihat hal-hal yang besar yang sedang bertahta di dunia ini. Karena mereka adalah penguasa dunia. Mereka tidak bisa memikirkan akan kekuasaan Allah, keajaiban Allah. Mereka gagal untuk melihat zaman apa yang sedang mereka, ya, zaman apa yang sedang mereka jalani pada zaman itu, yang mereka hidupi pada zaman itu. Mereka gagal untuk melihat. Mereka tidak mau, tidak bisa memutuskan, inilah tepat janji Allah, kita akan menduduki tanah kita. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, nenek moyang kita itu, bahwa tanah itu adalah milik kita. Maju terus, berjuanglah. Jangan takut. Bukan semuanya orang yang mengatakan seperti itu. Karena mereka sebagian tidak memiliki iman. Haleluya. Glory, banyak ejekan, banyak godaan dan lain sebagainya. Tetapi seorang pejuang, Kaleb dan Yosua, mereka adalah, ya, pemilik, pewaris tanah tersebut yang diwariskan oleh Allah kepada mereka. Ini adalah sebuah perlambang. Ya.
Karena sesak dan sepilah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itulah mempelai wanita. Kita akan berjuang dan terus, kita akan percaya ya dan yakin bahwa tiada kekuatan bagi kita selain daripada Yesus Kristus. Kita akan raih itu, kita akan pastikan dapatkan ya Yerusalem yang baru. Berbagai macam godaan, tantangan, rintangan, penyakit dan lain sebagainya. Stop. Kita pastikan. Haleluya. Hanya satu kunci di dalam hidup ini. Suami, istri, anak-anak sejalan untuk menaati apa kata Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita pikirkan. Masalah makan, masalah apa yang kita inginkan. Hal-hal Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan tambahkan kepadamu. Haleluya. Glory. Itulah kemuliaan dan kuasa Allah yang kita miliki di zaman ini. Terpuji nama Tuhan untuk ibadat kita. Kita angkat pujian, berpujian nama Tuhan. Mari kita berdiri.